sekarang banyak orang bicara properti syariah, ternyata setelah kita tabayun, kita tanya-tanya, ternyata kadang tidak sesuai dengan syariah. Kalau saya yang penting dari awal tuh, pertama dari modal dulu, pasti kita tidak boleh mengandung riba, gitu, tidak boleh mengandung unsur riba. Yang kedua kan tidak unsur goror juga ya. juga harus jelas Karena sering banget loh akad-akad modal itu bagi hasil, tapi kalau misalkan nggak untung, modalnya juga tetap kembali kan. Goror ini nggak jelas ini kan. Jelas. Gitu. Lalu jadi, yang selanjutnya Bang Yusuf? Kalau di properti, kalau kita bicara syariah yang membedakan mendasar pasti dari permodalan, tidak pakai bank. Yang kedua dari akad-akadnya sesuai dengan syariah. Akad-akadnya termasuk dengan akad dengan pemilik tanah, pembelian tanah, akad dengan supplier, dengan vendor, dengan akad dengan kontraktor atau subkon vendor-vendor atau pihak-pihak kedua atau pihak ketiga gitu. Kemudian akad-akad dengan konsumen itu sesuai dengan syariah. Masya Allah, detail banget ya Bang. Ya. Dan itu harus pengusaha itu harus kuasai dulu ya. Ya. Biar nggak terjebak tadi masalah goror dan riba ya. Kalau bicara syariah sebenarnya kompleks, tidak sekedar kadang paradigma ini yang sekarang menyempitkan hanya sekedar konsumen saja. Di sisi konsumen dia ngangsur yang penting nggak ngangsur tanpa bank. Padahal unsur syariah tidak itu aja. Kan banyak kan gitu. Bisa dari tadi saya bilang dari akad-akadnya, dari termasuk vendor, supplier, pemilik tanah, kita jangan sampai mendolimi begitu. Masya Allah. Kan gitu. Jangan sampai kita ini kan bahan frustrasi dengan siapapun. Jadi sebenarnya kan kompleks kan, bukan sekedar karena kan itu agak menyempit akhir-akhir ini kalau saya pribadi melihat ya hanya sekedar konsumen ngangsur ke bank, konsumen ngangsur ke developer tanpa bank, itu aja sudah satu titik aja. Padahal titik-titik tentang syariah itu banyak. Kalau kita katakanlah maaf nih Tat, kita kan sering jualan pakai gambar. Karena gambarnya orang, tidak izin. Oh iya, ini nggak syariah juga, berarti kan kita ngambil haknya orang lain. Iya. Oh, gitu kan sering terjadi. Itu sering terjadi ya. Salah satu komponen yang pelanggaran syariah itu. Kita lihat di iklan internet, ternyata itu produknya orang. Sering produk saya dipakai. Masya Allah. Tapi saya enggak apa-apa. Ikhlasin. Ikhlas. Kalau saya kenal orangnya saya telepon, saya pakai aja enggak apa-apa. Oh Masya Allah. Biar tidak ganjel dan dapat amal ceria. Pakai aja Mas gitu. Kalau kadang mereka izin. Mas, Masya Allah. Ya kebetulan kan desain kita menarik karena kita pakai arsitek. Kan gitu. Kan kita pakai jasa arsitek. Mungkin sedikit mengeluarkan biaya lebih banyak. Cuma dari sisi kita menjual itu kan lebih enak, berkualitas juga ya, nggak asal ya, bangunannya juga. Banyak pengusaha properti mereka main comot gambar, main foto proyeknya orang diiklankan ke proyeknya. Berarti kalau yang berarti kan nggak syariah walaupun satu nggak syariah, kedua juga perumahannya tidak terkonsep sebenarnya. Tidak terkonsep. Karena kan setiap bidang lahan itu beda-beda ya Bang, dengan lingkungan juga tuh disesuaikan ya. Kalau pakai arsitek kan pasti jelas dong, ini arah anginnya misal kemana, mataharinya terbit dari mana, ini kan semua pakai komposisi yang pas gitu. Semuanya harus didesain dari awal. Ya, di konsep. Nah, lanjut nih ke masalah konsumen tadi nih, kan sering banget nih, saya dapat brosur misalkan properti syariah, beli misalkan angsuran, misalkan tanpa bank, terus bahkan ada disebutkan juga tanpa BI checking. Nah, sebenarnya penting nggak sih itu BI checking ya? Kalau misalkan seorang Bang Yusuf nih ada orang konsumen yang beli rumah dengan metode angsuran gitu, itu penting nggak sih BI checking? Menurut saya dilihat dulu dari kita tetap profiling konsumen ya. Kalau angsuran jangka pendek mungkin kita nggak perlu. Kalau katakanlah mungkin ya soft cash 12 bulan nggak apa. Tapi untuk jangka panjang 5 tahun 10 tahun saya kira itu sangat penting. Karena kan gini, semakin orang ngangsur panjang berarti kan kemampuan dia kan beda sama ngangsur yang cepat. Kan beda. Kalau udah 5 tahun 10 tahun, karena kan gini, kita kan nggak cukup dengan modal berbaik sangka. Kita kan mau jualan, mau muamalah, bukan mau bikin yayasan. Gitu. Yayasan kan udahlah seikhlasnya gitu. Yang penting kan ridho. Tapi kan kalau kita muamalah kan harus ada sesuatu yang dipikirkan ya, terutama konsekuensi dan resiko ya. Gitu. Kita kan jangan sampai kita mendolimi diri sendiri tetap. Betul. Karena di dalam perusahaan kita pun juga banyak orang kita membutuhkan banyak orang juga. Kalau sampai hak-haknya orang tuh terhambat gara-gara kelalaian kita kan ya, tetap BI checking tuh perlu. Ya. Jadi karena memang itu record ya. Jadi kalau ada perusahaan lain mau pakai tanpa BI checking, ya mungkin itu sudah menjadi istilahnya keputusan manajemen mereka ya. Kalau saya sih lebih
tetap BI checking. Berarti masalah BI checking itu bukan masalah syariah atau tidak syariah dong? BI checking sebenarnya yang boleh berhak untuk BI checking secara resmi kan memang pihak bank. Kalau kita kan mungkin ya kita bisalah mungkin istilahnya minta tolong bahasanya ke Bank Indonesia atau mana untuk teman mungkin di sana atau siapa saudara bisa untuk tolong itu melihat recordnya ya, konsumen yang akan beli bagian dari produk ya. Bagian dari tabayun kan tadi. Betul. Agar kita nanti setelahnya kan enak jalannya kan gitu. Ya. Oh, jadi gitu pemirsa. Kalau perkara masalah BI checking itu sebenarnya bukan perkara masalah syariat atau tidak syariat ya. Karena BI checking itu hanya sebenarnya ngintip ya, ngelihat record konsumen ini sebenarnya punya nggak utang di tempat lain gitu, atau punya nggak dia fraud di tempat lain. Kemarin kejadian barusan saya boleh cerita ya. Kemarin ada yang mau ngangsur, ternyata rekening korannya diindikasi palsu. Masya Allah. Nah itu kan kita kan nggak tahu. Iya. Di salah satu bank nasional, dicek ke banknya tersebut rekeningnya terindikasi rekening korannya print outnya palsu. Itu kan kayak bahasanya kalau kita di dunia marketing ada istilah itu kan kayak data nasabah digoreng-goreng. Iya benar. Jadi kan mutasinya 3 bulan terakhir diatur bagus dulu. Dia entah pinjam uangnya siapa bisa. Pinjam dulu uangnya sekian nominal. Itu sebenarnya uang jumlahnya sama. Katakanlah 300 juta. Itu ditarik masukkan. Biar ada sirkulasi. Seolah-olah mutasinya dia kan banyak. Wah keren. Padahal itu 300 uang nggak tahu uang siapa. Dan gitu. Malah ini yang kemarin parah lagi. Itu berarti bikinan sendiri. Rekeningnya palsu. Pemalsuan berarti ini udah pemalsuan dokumen ya. Ya. Nah, berarti itu salah satu manfaat untuk menghindari ya? orang-orang yang mau niat ngemplang atau ya kayak mafia-mafia seperti itu banyak. Oh, Masya Allah. Dan itu nanti kalau nggak tahu jalannya, developer bisa kebalik malah dia yang digugat. Itu kan kita hati-hati. Dan ini nanti kan bicara hukum. Kapan mungkin kita akan bicara khusus ya, Masya Allah. Siap. Hukum gitu ya. Mantap nih. Nanti hukum positif maupun kalau kan hukum syariah ya. kalau saya mungkin dari pengalaman hukum positif. Kan gitu. Yang paling penting itu ini banyak nggak yang juga banyak yang belum tahu dari sisi konsumen juga. Kan konsumen juga harus dilindungi. Iya, berarti yang paling penting itu developer juga harus selain masalah syariatnya, hukum positifnya juga kita harus tahu ya. Tahu. Karena dari kan sisi developer maupun konsumen. Karena sering terjadi juga nih Bang Yusuf nih, ketika bangun rumah, kan pasti kan kita harus bikin IMB-nya dulu nih. Nah, kadang-kadang nih dari pihak pemerintah nih slow respon gitu. Misalkan berkas sudah masuk, tapi ini dikejar-kejar sama konsumen gitu. Itu Bang Yusuf lakuin apa itu kira-kira? Atau memang dibangun dulu atau memang nunggu IMB? Saya sampaikan apa adanya konsumen. Kalau rumah tetap tidak melanggar IMB. Tapi ada IMB saya selalu koordinasi dengan pihak pemerintah, ini sedang diproses. Pak konsumen saya sampaikan apa adanya. Kalau misal saya jual paket ada IMB, saya sampaikan nanti ada IMB. Memang ada paket yang nggak ada IMB-nya? Ya mungkin bisa. Cuma saya hampir sebagian besar saya pakai IMB semua. Oh iya, betul. Izin terus dari kita harus tertib, tetap harus ada izin. Iya, berarti tertib kecuali jual administrasi kafling penting ya. Kecuali jual tanah. Iya. Kan kadang-kadang kan jual tanah ya. Jual tanah kafling gitu, tapi jarang banget sih jual tanah kafling pasti tanpa IMB. Karena yang akan membangunkan pembeli sendiri, mau dibangun seperti apa, nanti dia IMB-nya ngurus sendiri. Masya Allah. Okay. Nah, ini berkaitan sama proyek nih, Bang Yusuf. Di tahap bukan terakhir, ini tahap yang saat ini ya. Itu proyeknya tuh nilainya berapa sih yang dijual ataupun berkonsep seperti apa? Kan Green Area Multi Resident ya. Itu bernuansa apa sih? Itu nuansanya kita kalau yang Green Area Multi Resident ada konsep di sebuah townhouse ya. Karena kan jadi nggak banyak. Yang tahap 2 ini kita 2 lantai semua. Lokasi kan tahap satunya 1 lantai semua. 1 lantai semua. Kita konsepnya perumahan tidak begitu besar, hanya sekitar kurang lebih ini total kan 0,5 hektar kurang lebih ya. Itu konsepnya kan kita perumahan lokasi strategis dengan nuansa yang asri. Karena kan lokasinya nggak begitu padat di sini. Ada berapa rumah ini yang disediakan? Kurang lebih 30. Oh 30. 30 unit. Sudah berapa unit nih yang terjual? Tinggal 7 unit ya. Oh, sisanya tinggal 7 unit? Masya ya. Allah. Wah, nih Sobat Pemirsa Islamipreneur TV nih yang saat ini menyimak dan pengen punya rumah di tengah kota ya, ini termasuk ya. Di daerah Pedurungan Semarang, dengan harganya, price-nya berapa Bang Yusuf? 2 lantai 500 jutaan. Wih, murah banget ya? Ya. 2 lantai? 500 jutaan. Masya Allah. Dan rumahnya tuh keren banget. Ya. Terus halamannya juga luas, jalannya juga luas ya.
Bang Yusuf? Itu berapa meter ya? Perahu jalan untuk Perahu jalannya. yang depan sekitar 9. Simpangan mau balapan boleh enggak tahu. Kalau mobil kanan kiri pakai, tengah masih bisa lewat. Yang hadap timur 7 meteran lebih kan masih luas itu. Kan standar kita untuk simpangan 5-6 meter. Mungkin 7 sama 9. Masya Allah. Kepotong selokan paling sedikit, mungkin efektif yang depan 8. Oh. Tapi row-nya jalan depan ini kan jalan yang utama kan 12 meter tuh. Masya Allah. Berarti ini udah kawasan yang luar biasa nih. Ya, untuk perumahan jadi, terus area row-nya luas, jalannya luas. Dan kalau kita bangunan, keunggulan kita bikin sendiri, Tat. Kita nggak subkon kan ke pihak kedua. Bangun sendiri Bangun ya? sendiri. Jadi kualitas insya Allah kita jaga. Terjaga ya? Terjamin dan terjaga nih. Terjamin. Nah, Bang Yusuf masuk ke project lain nih. Nah, Kalau nggak salah dengar-dengar selain Grand Area Mukti Residen ini ada project lain ya? Ada, Di mana tuh? ada di Wuleri, Tat. Oh iya, Ya, di Wuleri. Lebih besar malahan. Lebih besar ya? Iya, lebih besar. Allah. Itu berapa luasannya? Sekitar awal nggak 1,3 hektar. Oh, Masya Allah. Itu lokasinya sangat strategis. Jadi dari pasar Wuleri ke arah selatan, ke arah Sukorejo ya, Jalan Tamtama itu ada gardu kantor PLN, dan lokasinya belakang situ. Oh, berarti sejuk areanya ya? Asli, Kan banyak perbukitan, pohon-pohon sudah mulai perbukitan naik. ya? Nah, Masya Allah. tapi dekat ke pusat kota Wuleri. Oh. Jadi unik tuh, lokasinya sangat asri, sangat nyaman, dekat dengan perkebunan perhutani, cuma lokasinya tengah kota. Hanya 6 menit dari pasar Wuleri, 10 menit dari pintu tol Batang Wuleri. Oh, nah nih sobat pemirsa yang pengen Iya. investasi ya. Sangat itu Bisa investasi cocok sekali. Karena kan Pak Jokowi kemarin barusan meresmikan kawasan industri Batang. Oh, bener deket Ya, tuh sangat Wuleri dekat. Batang. Nanti kan ada pintu tol baru lagi Wah, dah. Masya Allah. Itu walaupun masuk Kabupaten Batang, tapi sebenarnya secara geografis lebih dekat ke Wuleri. Kendal. Oh, ke Kendal ya. Jadi sobat pemirsa nih, saya pernah juga jalan-jalan ke sana ya. Itu sama pintu tolnya Wuleri itu nggak jauh ya? Gak jauh, paling 10 menit. 10 menitan. Dan 10 itu menit. bisa buat ya ajang investasi yang menarik. Investasi ya, Bang? sangat bisa. Boleh tahu dong berapa harganya? Harga awal Mulainya? kita cuma 200 jutaan. 200 jutaan? 200 jutaan. Oh, murah banget. Bisa cicil loh. Masya Allah, dari cicil 5 bisa. sampai 10 tahun. 5 sampai 10 Tanpa tahun. angsuran bisa, Tat? Iya. Cash. Tanpa uang juga bisa loh pemirsa. Bayarnya pakai duit. Iya. Iya, Tat. Iya bener ya. Tanpa uang bisa, Tat. Tanpa tunai bisa. Transfer. Nah, Masya Allah. Gitu. Nah, ini emang satu yang Iya. menarik ya. Bang Yusuf ini karakternya itu humoris. Iya. Jadi, kalau sobat pemirsa nanti jalan-jalan nih ke proyek-proyeknya beliau, selain beliau itu humoris, terus ilmunya banyak loh. Nah, kembali ke bidang properti nih, Bang Yusuf. Nah, kalau sobat pemirsa pengen dong belajar tentang bagaimana menjadi pengusaha properti syariah yang baik, yang sesuai syariah. Nah, Bang Yusuf menyediakan kelas nggak sih? Kalau kelas sih belum ada. Cuma nanti kan kedepannya mungkin kalau mau teman mau sharing, saya intinya welcome saja lah. Seperti konsultan ya? Ya. Oh. Konsultasi bisa kita. Jadi sobat pemirsa kalau saat ini yang pengen jadi pengusaha properti syariah atau punya lahan ya? Nyala. Punya lahan atau punya modal lah ya, walaupun tidak. Apapun itu, opportunity apapun Ya. nanti coba kita bantu lah. Kita untuk melihat dari sisi pengalaman kita seperti apa yang pas. Masya Allah. Jadi Bang Yusuf ini menyediakan konsultasinya ya? Konsultasi. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik banget Bang Yusuf. Ya, mudah-mudahan usahanya nih semakin lancar. Amin, barakallahu. Ya, Bang Yusuf, nih dari tadi kan kita banyak ngobrol tentang dari awal nih Bang Yusuf jadi tukang parkir sampai sekarang menjadi pengusaha properti syariah. Ini sobat pemirsa udah nggak sabar nunggu-nunggu nih, pengen dapat tips-tipsnya dan pengalaman tips menggoreng-goreng di dalam rumah. Jangan goreng rekening ya, Tat. Oh iya. Jadi tipsnya dan bagaimana perjalanan bisnisnya ataupun hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha properti syariah? Gitu, Properti Bang ya? Yusuf. Iya. Silakan. Baik Sobat IPTV, saya akan berbagi beberapa tips tentang bagaimana sih caranya memulai bisnis properti syariah. Pertama, kita harus pelajari ilmunya dulu. Pelajari kepada mentor-mentor yang mereka sudah pengalaman di bidang properti syariah. Terus juga jangan lupa pelajari tentang ilmu-ilmu bisnis. Kemudian ilmu-ilmu fikih bisnis. Nah, ini jenengan bisa milih dengan beberapa mungkin ustadz atau kenalan yang mungkin dia paham tentang fikih syariah, terutama di bisnis tentang
properti syariah, khususnya mungkin tentang jual beli. Dan jangan lupa kita juga harus pelajari juga tentang ilmu cash flow keuangan. Di sini mungkin banyak yang para pebisnis pemula secara umum atau khususnya tentang bagaimana sih caranya memulai bisnis properti. Kadang kita lupa cara mengelola keuangan, itu sangat penting karena kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka bisnis kita juga tidak akan terkelola dengan baik. Kemudian kita selalu update tentang market, karena dengan perubahan zaman yang sangat cepat seperti ini, kita harus update tentang kondisi market terbaru. Jadi harus selalu pantau tentang market. Kemudian jangan kita terlalu buru-buru pada hasil, nikmati aja prosesnya, mengalir dulu, nanti kemudian hasil itu akan ada sendiri nantinya. Jadi kalau istilah orang Jawa itu jeneng dulu, jenangnya carry. Filosofinya maksudnya jeneng dulu maksudnya kita mencari tentang kita harus meningkatkan kapasitas diri, kemudian jenang itu berarti kan makanan ya, hasilnya itu nanti kemudian akan mengikuti. Mungkin itu bagian beberapa dari tips yang bisa saya berikan dari saya. Masya Allah, luar biasa nih Bang Yusuf nih. Banyak sekali tip-tip yang diberikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Sobat Islamic Planner TV. Dan mudah-mudahan bisnisnya selalu lancar dan juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bang Yusuf nih udah bisa hadir di IPTV. Sama-sama dan juga rawuh. Ya, dan suguhannya ini luar biasa loh. Luar biasa. Apa Tad? Cemilan pagi. Cemilan berat Tad. Cemilan berat ya. Insya Allah kapan-kapan bisa tapping-tapping lagi ya. Bang Yusuf sharing-sharing lagi sama IPTV dan Sobat Islamic Planner TV yang dirahmati Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tonton terus tayangan-tayangan kami agar bisa mendapatkan manfaatnya segera. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, komen, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa semakin luas lagi. Bagi sobat pemirsa yang punya kendala di dalam bisnisnya dan ingin hijrah ke bisnis syariah, kami menyediakan grup dengan nama Konsultasi Bisnis Halal. Linknya ada di deskripsi, silahkan diklik langsung, tanpa biaya apapun, gratis, tis. Saya undur diri, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.